Alhamdulillahirobbilalamin, kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Nah, Abi lanjut lagi ya. Bunda mau nanya, kita kan banyak lihat di televisi sekarang kondisi yang sangat memprihatinkan saudara-saudara Muslim kita yang tentunya beriman. Wah, mungkin lebih baik ibadahnya dari kita di sini, tapi mereka nggak dikasih rasa aman. Contohnya di Palestina dan mungkin muslim-muslim lainnya di berbagai negara yang lain ya, Bi. Ya. Itu gimana sih, Bi, menurut Abi? Ada satu tragedi, musibah di satu tempat, kan semua kena efek, kena dampak. Oke, Palestina, tapi kita ambil contoh di Indonesia kayak tsunami. Ini kan musibah yang besar ya. Yang kena dampaknya itu ya ada orang baik, ada orang yang setengah baik, ada orang jahat juga kena. Semua kena efek dan dampaknya. Nah, sebenarnya ketika ada satu tragedi di satu tempat, semua merata kena. Buat orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, rajin sholat, ibadah, sedekah, tapi rumahnya hilang juga tuh, keseret sama tsunami. Maka banyak ulama yang mengatakan ini adalah imtihanan, ujian buat orang-orang yang soleh. Jadi musibah itu adalah ujian buat orang yang sudah baik dan dekat dengan Allah. Namanya manusia kan kehidupan ini sekolah. Sekolah harus diuji. Jadi karena imannya mau diangkat derajatnya oleh Allah, dia diuji lulus apa enggak nih. Jangan-jangan setelah tsunami, waduh, dia putus asa, sedekahnya enggak lagi. Jangan-jangan dia marah sama Allah, berbuat baiknya akhirnya enggak lagi. Nah, yang seperti ini namanya imtihanan, diuji orang yang soleh. Lalu yang kedua, ada orang setengah baik. Ya sedekah kalau ingat syukur, enggak ya udah. Sama tetangga pelit, sholat rajin, ngomongin orang juga rajin. Sholat terus, maksiat jalan, setengah baik. Maka tsunami buat orang yang setengah baik ini adalah nasihatan. Nasihat ya. Nasihat. Ini orang setengah baik lagi dijewer, lagi diingetin sama Allah supaya apa? Supaya dia jadi betul-betul baik, kan setengah baik, betul nggak Queen? Setengah baik, terus dengan musibah dia jadi mikir, oh berarti saya jangan setengah-setengah kalau mau jadi orang baik. Itu nasihatan. Ada orang yang nggak pernah baik, isinya jahat terus, menggosip, ngerampok, nyolong sendal orang, terus ngambil speaker di musola, pokoknya nggak ada baiknya lah ya. Nah yang ini azaban, hukuman, azab buat orang yang nggak pernah baik. Berarti kalau untuk orang-orang baik yang orang soleh di Palestina ini diuji supaya lebih tambah imannya dikuatin. Betul. Maka pahalanya surga. Betul. Ya, Bi ya. Ini adalah ujian bagi mereka orang-orang baik di Palestina. Nah sekarang kita kalau lagi ada musibah di kampung kita, di provinsi kita, di kabupaten kita, lagi ada musibah, udah nggak usah nyalain orang. Wah jangan-jangan nih kampung diazab nih. Jangan-jangan tempatnya diazab. Paling bagus dan paling aman. Ini kan berbicara tentang Allah memberikan rasa aman. Nasihat. Paling aman itu adalah tanya dengan diri masing-masing. Ini musibah, tragedi. Apakah ini buat saya ujian karena saya sudah berbuat baik, atau jangan-jangan ini nasihat buat saya karena saya setengah baik, atau jangan-jangan ini hukuman buat saya. Ya Allah, saya nggak pernah berbuat baik. Sambil kita ini ya, Bi, mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan juga Muslim lain, semoga mereka diberikan kekuatan lahir batin. Setiap hari ini belum berhenti nih, Bi, ujian, kehilangan rasa aman. Betul, gitu ya, Bi ya. Betul. Mudah-mudahan semuanya segera berlalu, insya Allah ya, Bi ya. Ada ya tadi doa. Dalam surat Al-Baqarah kan walana buluwannakum bisyai'in minal khaufi. Allah menguji dengan rasa takut. Wal ju'i, rasa lapar. Wa naqsim minal amwali, dikurangi atau wafatnya orang-orang sekitar kita. Wa naqsim minal amwali wal anfusi, harta, bangkrut, orang banyak yang meninggal. Tapi semua itu Allah berikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Ada orang yang udah usaha, kebunnya bagus, sawah, tiba-tiba ada wabah, ada hama, habis semua ternaknya, perkebunannya, itu ujian dari Allah.
Kewajiban kita hanya bersabar. Bersabar. Nah, intisari dari sifat Allah Iya. Al-Mu'min ini menurut Abi gimana? Rasa aman yang paling sejati pemirsa setia Metro TV itu bukan ada di luar kita. Iya. Bukan masuk kantor terus harus dengan tanda pengenal seperti yang saya sampaikan di awal. Itu ada rasa aman, kita tinggal di rumah ada security-nya rasa aman. Hakikat rasa aman yang paling sejati itu ada di hati. Supaya di hati merasa aman, tentunya hadirkan Allah dengan berzikir. Allah, Masya Allah. Hatinya satu, rasanya banyak. Tadi sudah kita bahas, kembalikan semua rasa hanya kepada Allah. Masya Siapa golongan-golongannya? Dia yang berinfak dalam keadaan senang maupun susah, yang mampu menahan amarah dan yang memberikan maaf kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dunia akhirat. Nah, sebelum kita pamit, kita doa dulu Bi untuk saudara-saudara kita yang lagi, Masya Allah, Ya, diuji. betul. Kesabaran, kehilangan, kesedihan, segalanya. Mudah-mudahan mereka tawakal dan diberikan surga yang setinggi-tingginya. Amin. Silakan Abi. Baik, kita berdoa akan aminkan, Queen Amin aminkan ya. semua pemirsa setia Metro TV kita aminkan di program Asmaul Husna ini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat Amin, wal ya mu'minina wal mu'minat Amin, ya al ahya'i minhum wal amwat. Amin, ya Allah, Allahumma gfir dzunubana Amin. wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Abi, tiba kita di penghujung acara, tapi pemirsa jangan sedih dan khawatir. Insya Allah besok kita kembali lagi ya Bi ya, Betul, tetap di insya Asmaul Allah. Husna. Insya Allah berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.